Teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan alat sistem atau metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, meningkatkan efisiensi atau memenuhi kebutuhan teknologi dapat berupa benda fisik seperti komputer atau mesin maupun proses dan sistem seperti perangkat lunak atau jaringan komunikasi manusia. Teknologi mencakup berbagai bidang seperti informasi, komunikasi, manufaktur, transportasi, dan kesehatan. Teknologi dapat berupa benda fisik seperti komputer atau mesin maupun proses dan sistem seperti perangkat lunak atau jaringan komunikasi. Adapun faktor pendorong kemajuan teknologi yang pertama yaitu keinginan manusia untuk mencari alternatif agar memudahkan aktivitasnya. Yang kedua yaitu karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia yang timbul karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Yang ketiga itu munculnya penemuan dan teori-teori baru. Yang keempat itu adanya arus globalisasi yang membuka peluang masuknya budaya baru ke dalam suatu negara. Nah, itu merupakan pengertian teknologi dan faktor pendorong kemajuan teknologi. Adapun di video selanjutnya, kami akan menampilkan video wawancara terhadap seorang guru dan video roleplay yang kami buat. Selamat menyaksikan. Bunda, saya izin ya mewawancarai Bunda. Kalau saya boleh tahu, nama lengkap Bunda siapa? Pakai gelar atau enggak? Terserah Kalau Bunda. mau pakai gelar, ada dokter Anda. Kalau mau dikasih aja, kasih. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Dokter Anda Haja Nur Salimi, MAG. Alamat Bunda, kalau saya boleh tahu di mana? Alamat Jalan Jerman 5 nomor 20 Medan Denai. Sekarang profesi Bunda sebagai apa? Sebagai guru mata pelajaran fikih. Kalau saya boleh tahu, sudah berapa lama Bunda mengajar? Kalau Bunda mengajar sejak tahun 2007. Apakah cita-cita menjadi guru itu sejak dini Ibu inginkan? Saya punya cita-cita jadi guru itu sejak MTSN. Saya masuk di MTS Tanjung Pura, MTS Negeri Tanjung Pura Langkat. Jadi di saat itulah Bunda bercita-cita ingin menjadi guru. Apa alasan Ibu mendasari ingin menjadi guru? Alasan Bunda menjadi guru itu karena sebagai seorang guru itu ketika dia memberikan ilmunya kepada orang lain, ilmu itu bisa bermanfaat tidak hanya pada guru itu sendiri tetapi juga pada generasi berikutnya, dan itu merupakan investasi akhirat ya, karena salah satu amal yang bisa didapatkan oleh seorang itu walaupun dia sudah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Iza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah aw ilmin yantafa'u bi aw waladun salihun yad'u. Jadi Bunda berharap apa yang Bunda ajarkan itu bisa diamalkan oleh anak didik, kemudian itu merupakan investasi akhirat. Bagaimana cara Bunda mengajar zaman dulu sebelum ada kemajuan teknologi? Nah, kalau mengajar zaman dulu dengan mengajar zaman sekarang itu memang jauh berbeda ya. Kalau dulu mengajarnya mungkin lebih banyak sifatnya klasikal ya, kita berhadapan dengan anak, tapi seiring bertambahnya ilmu pengetahuan, seiring bertambahnya teknologi, maka cara mengajar seorang guru itu juga harus berbeda dari yang sebelumnya gitu. Nah, untuk proses pembelajaran itu anak-anak tidak hanya di dalam kelas, tapi juga bisa proses itu dibawa keluar kelas, ya, bisa moving kelas juga. Nah, dengan teknologi yang ada ini lebih banyak lagi yang bisa dikreasikan oleh seorang guru ya kepada siswanya. Jadi bisa mengajak anak-anak itu untuk menggunakan teknologi secara positif. Kan dalam teknologi ini kan ada yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya positif. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan hal yang positif? Kita belajar dengan teknologi. Misal ketika mengajar menggunakan PPT, menggunakan video. Nah, seperti yang kalian lakukan sekarang ini merekam. Ini kan salah satu penggunaan teknologi secara positif gitu. Jadi saran Bunda juga kepada kalian, gunakanlah teknologi itu secara positif. Keuntungan apa yang Bunda rasakan saat menggunakan kemajuan teknologi ini dalam mengajar? Sangat banyak sekali keuntungannya dalam menggunakan teknologi. Bisa memudahkan kita untuk memberikan penjelasan, bisa belajar itu lebih asik ya kan dengan teknologi. Kalau dulu
kita mengajar tuh mencatat, bukan pakai spidol, pakai kapur tulis. Pakai kapur tulis bisa TBC juga lagi kan, basah-basah putih-putih bajunya, apalagi pakai baju hitam. Nah, kemudian beralih sekarang dengan spidol, beralih dengan teknologi. Jadi seorang guru dengan menggunakan teknologi secara positif, dia bisa buat PPT, dia bisa menyiapkan video, dia bisa tayangkan. Nah, ini bisa dilakukan untuk menambah semangat anak dalam belajar. Kalau saya boleh tahu, perangkat teknologi zaman sekarang Ibu rasa paling membantu saat mengajar untuk saat ini apa, Bu? Infocus itu juga bisa membantu kita untuk memberikan penjelasan kepada siswa mudah, kemudian video-video pembelajaran, kemudian rekaman, juga dokumentasi juga bisa dilakukan, yang sangat membantu guru dan siswa untuk memahami materi pelajaran. Tapi begitu pun sangat tergantung kepada siswanya. Secanggih apapun teknologinya, kalau siswa itu tidak mau belajar dengan baik, itu nggak akan dapat. Jadi sama aja gitu ya, Bu? sama saja gitu. Jadi siswa juga harus belajar dengan baik, guru juga harus belajar dengan baik, itu baru bisa klop. Kalau enggak. Sebagus apapun guru mengajar, dengan teknologi secanggih apapun yang dia lakukan, kalau siswanya nggak mau belajar, Sama aja. sama saja gitu. Jadi harus bersama-sama. Guru ikhlas mengajar, gunakan teknologi dengan baik, siswa ikhlas belajar, juga ikut menggunakan teknologi secara positif dengan baik. Kalau Ibu yang rasakan sekarang, tantangan yang menggunakan teknologi dalam metode belajar itu seperti apa aja, Bu? Kalau tantangan dalam menggunakan teknologi, kembali kepada personilnya, kembali kepada orangnya gitu. Diri sendiri ya, Bu? Kan gitu ya. Ada orang dia menggunakan teknologi ini, kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di dalam teknologi ini juga memang harus pandai, harus cerdas kita menyikapinya. Kita mau ambil yang mana? Kita menggunakan yang mana? Kalau kita mau yang positif, ya udah positif aja yang dibuka, gitu kan. Nah, tapi di situ juga ada negatif. Ketika kita membuka yang positif, negatif itu kan ngintip-ngintip itu. Nah, makanya kita punya benteng. Apa bentengnya? Agama. Apa bentengnya? Iman. Ya, apapun yang terjadi di dalam itu, kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik itu. Tapi ketika kita tidak punya kemauan, itu nggak akan kita lakukan. Maka bentengnya itu adalah iman kita sendiri. Iman kita sendiri gitu. Nah, jadi kembali kepada kitanya. Kita sendiri, balik diri sendiri. Kembali kepada diri sendiri. Maka perkuatlah iman agar kita bisa menepis yang negatif, tetap melakukan hal yang positif. Positif aja. Kalau boleh tahu, Ibu itu lebih suka mengajar menggunakan teknologi atau tanpa teknologi, dan kenapa? Tergantung materi pelajarannya. Ada memang bisa kita gunakan dengan teknologi, tapi juga ada yang tidak bisa menggunakan teknologi gitu. Harus contoh dari guru itu sendiri. Ya, misal ketika praktek sholat jenazah dalam pembelajaran fikih, bisa kita gunakan teknologi, bisa kita tayangkan videonya, ya kan, ada rekamannya. Tapi ketika guru itu mempraktekkannya secara langsung, itu jauh lebih baik menurut Bunda. Jadi tergantung materinya, tergantung situasinya, memungkinkan atau tidak memungkinkan. Nah, kalau misalnya kita kepingin pakai teknologi, ya, pakai infocus untuk mengajar, pakai layar ingin mengajar, tapi fokusnya nggak ada, infokusnya rusak, misalnya gitu kan. Apakah kita berhenti sampai di situ? Kan tidak. Maka guru harus kreatif. Ya, dengan caranya sendiri, gunakanlah teknologi yang tidak seperti yang sekarang ini, tapi memang bisa membawa anak-anak itu tetap semangat, tetap tetap kreatif dalam mengikuti proses pembelajaran. Terus, apakah Ibu merasakan adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan adanya teknologi? Makanya kembali kepada siswa itu sendiri. Setinggi apapun teknologinya, kalau siswa itu tidak mau memanfaatkannya dengan baik, itu hasilnya tidak akan maksimal. Nah, tetapi kalau siswanya itu belajar dengan baik, sungguh-sungguh, walaupun teknologinya terbatas, nah dia akan mendapatkan hasil yang sebagaimana yang diharapkan. Apalagi kalau siswa itu belajar sungguh-sungguh, mau kreatif, memanfaatkan teknologi yang ada, wah itu luar biasa sekali yang dia dapatkan hasilnya. Yang terakhir, Ibu, menurut Ibu, bagaimana teknologi akan mengubah pendidikan di masa depan? Nah, kalau teknologi yang ada ini bisa dimanfaatkan secara positif oleh orang yang menggunakan teknologi,
oleh orang yang ingin kemajuan yang luar biasa itu bisa diraih oleh seseorang. Nah, tetapi kembali lagi kepada orangnya, kepada personilnya. Kalau dia tidak mau memanfaatkan dengan baik teknologi setinggi apapun, dia nggak mau belajar dengan baik, maka dia tidak akan dapat hasil. Dia nggak peduli misalnya gitu, nggak mau tahu, dia hanya misalnya ada media yang dia miliki, misalnya dia punya HP, tapi dia hanya main game saja, ya nggak mau belajar dengan baik, kan nggak dapat hasil sebagaimana diharapkan. Tapi kalau dimanfaatkan ya teknologi itu dengan baik untuk pembelajarannya, nah, maka akan dapatlah di hasil yang ya, jadi kembali kepada orangnya. Bu, makasih Bu. We're both strangers to a miracle. Bu, ada yang pergi ya. Nah, bentar, Ibu udah siapin sarapan. Sebelum pergi sekolah, Luna makan dulu ya nak, udah Ibu siapin. Nih, dari Ibu suapin. Pak, mari makan Pak. Dari mana dulu Bu? Bapak bisa sendiri. Ya, nanti udah pulang jam berapa nak? Jam 12 Bu. Nanti langsung pulang ya nak ya. Kabarin Ibu di rumah. Iya Bu. Nak, makan sebelum kerja. Iya Bu. Langsung ya udah Bu. Adik pergi dulu ya. Iya nak ya. Iya Bu. Pak. Berat rasa perpisahan, namun Luna. Ya bentar. Berangkat yuk. Yuk. Kau bercanda lucunya, yang lain pun tertawa, samakan saja cerita dan canda kita, tiada habisnya. Ada yang saling cinta, bermesra di sekolah, selalu berdua jalan selas. Dari mana kan? Berapa Bu? Berapa Bu? Bisa dengar berapa? Jam 30 Bu. Aku belum 35. Jangan Bu. Soalnya saya tidak Bu. Amplas Bu. Amplas mau merawat lagi Bu. Jadi enteng Bu. Orang kaya itu enteng Bu. Jadi sekarang saya dihukum penjelasan. Jangan Bu, panas Bu. Apa sekarang cepat? Dan bilang Bu kami nggak terang lagi Bu. Enggak sekarang. Takkan hilang begitu saja, walau kini kita berdua menyusuri cinta. Ayo gaprek.
Belum berangkat sekolah. Iya, ini lagi nunggu duit jajan dari papa. Bang ngasih duit jajan. Bang bilang tadi, kok ada jam segini pun nggak kasih jajan. Rupanya duit jajan semalam udah habis. Udahlah 50.000 anak zaman sekarang mana ada apa-apa ya pak. Anak zaman sekarang pun sekarang harus dihemat juga dari sekarang. Betul, itu harus hemat. Masa kayak gitu yang nggak bisa. Ya mau apa nanti pada hemat. Udahlah ini duit jajannya. Buat hemat tapi ya. Sehari. 2 hari lah. Belum mungkin. Nah, hemat-hemat ya pak. Kalau begitu lah ya. Ya. Udah jam segini, belum dikit. Iya pak, hati-hati. Ya. Berarti ya, jangan ngebut-ngebut. Oke. Assalamualaikum. Salam. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Assalamualaikum. Ingat lagu di radio yang merdu mengudara. Sumber protein itu banyak sekali seperti daging, ikan, telur, dan susu. Tentunya kita itu per hari membutuhkan 1,2 gram. Saya tuh pasti dibayar bu. Saya jangan bu. Udah dihukum di BK kan? Udah bu. Silakan dulu. Siap bu. Oke, kita lanjut materinya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kata udah juga istirahat. Minggu depan kita lanjut lagi. Sekarang silakan istirahat. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Kini kita terpisah namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya, dengan tingginya lebih logika. Dari video yang kami tayangkan, dapat saya simpulkan teknologi di bidang pendidikan maupun transportasi mengalami perubahan yang signifikan dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Yang dulunya guru-guru hanya mengajar menggunakan kapur, sekarang sudah menggunakan infocus. Yang dulunya ke sekolah hanya dengan berjalan kaki, sekarang sudah bisa menggunakan sepeda motor, mobil maupun Gojek. Adapun dampak positif dari kemajuan teknologi itu yang pertama, adanya teknologi seperti internet dan perangkat digital lainnya, siswa dapat lebih luas mengakses informasi sebagai sumber belajar. Yang kedua, teknologi seperti infocus, komputer, dan perangkat multimedia membuat pembelajaran lebih menarik dan visual, sehingga meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, perkembangan transportasi seperti sepeda motor, mobil, dan Gojek online membuat perjalanan lebih cepat dan efisien. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, siswa dan guru menjadi ketergantungan sehingga kemampuan manual seperti menulis atau berpikir kritis tanpa bantuan perangkat digital jadi menurun. Yang kedua, teknologi seperti smartphone dan internet bisa menjadi sumber distraksi, yaitu mengalihkan perhatian siswa yang tadinya fokus belajar menjadi tidak fokus belajar. Yang ketiga, meningkatnya jumlah kendaraan di jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Yang keempat, membuat orang-orang menjadi kurang aktif secara fisik karena lebih memilih menaiki sepeda motor atau mobil daripada berjalan kaki atau bersepeda. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video yang kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.